Shalom, selamat pagi Ibu-ibu kekasih Tuhan. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada saat pagi hari ini, mari kita bawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita datang ke alamat yang benar. Pagi hari ini kita menyempatkan diri, apapun keadaan kita, kesibukan kita, tetapi Tuhan masih memberikan waktu untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya hari ini ibu-ibu semua menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita awali ibadah White Dove pagi hari ini dengan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini kami mau bawa segenap pujian penyembahan kami. Kami mau persembahkan di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, supaya ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kuasai setiap kami, berkati para wanita yang hadir saat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan masih berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam satu nama yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Mari ibu-ibu kekasih Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tak pernah terlambat. Kasih setiamu tak pernah terlambat bagiku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau bersama-sama menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama merasakan lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu Tuhan, semusim berlalu, namun Kau selalu
memelihara hidupku. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari wanita nyanyikan pujian ini. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Benar Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Lebih tinggi dari kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ya Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Dia Bapa kita yang luar biasa, yang mengasihi segenap kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau setia, Engkau ajaib. Haleluya. Kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hatiku limpah dengan syukur. Ya lama ya syakarala parala. Ya rala parala. Ya rala parala. Sikira papa. Ya rala parala.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Kita naikkan syukur kita kepada Allah kita yang luar biasa. Yaralama syakaralama ralama syakaralama. Yaralama ralama ralama. Yaralama syakaralama ralama ralama. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tak pernah Engkau ingkari dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pujian kami, syukur kami mau bawa di hadapan-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur. Mari perlahan-lahan kita bersama berdiri. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya sekala. Puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah sorak-sorai, berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal dan sampai selama-lamanya. Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau, kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Biarlah di tempat ini nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini sebelum kami naik ya, sebentar ya ibu-ibu, sebelum kami naik, kita para singer dan WL ini
mendengar, aduh, yang tugas di depan ini kok bisa semua ya? Bukan satu kebetulan ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya. Kita yang ada di depan menggenapi firman Tuhan, ada amin. Biarlah kita mengembang ke kanan dan ke kiri, haleluya. Karena hidup kita ada di dalam pemandangan Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pujian mengatakan hari ini kurasa bahagia. Tapi saya masih melihat wajah-wajah yang penuh dengan beban berat. Ya, sama saya juga berbeban berat. Tetapi mari kita tinggalkan sejenak ibu-ibu ya. Kita tinggalkan beban kita supaya ndak berat. Ya, kita serahkan kepada Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib, Dia yang sanggup menjawab dan Dia yang sanggup memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaramu ibu-ibu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Oh, oh,
yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Syukur ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tidak apa-apa ya, kita seperti anak TK. Kita bergandengan tangan karena kita satu di dalam Tuhan. Dan kita harus memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tuhan pun tidak pernah melihat kekurangan kita, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Haleluya. Saya percaya ibu-ibu yang hadir saat ini semua diberkati. Haleluya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah, masalahnya Tuhan kasih jalan keluar. Dan hari ini sungguh-sungguh kita mau katakan bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Senggol kiri kanannya, katakan aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yuk kita berkati diri kita dan teman kita. Amin. Haleluya. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Engkau sanggup Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mampu memberkati kita, melimpahi kita dengan hikmat-Nya. Dan pagi hari ini
Saya sebelum kita menerima firman Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk kita mau dengar setiap kebenaran firman yang akan disampaikan. Siapkan pikiran kita, siapkan pendengaran hati kita, supaya firman yang disampaikan sebentar akan hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kami sadar Tuhan, bahwa tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu Tuhan, takkan berakhir kasih setia. Sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikan-Mu. Naikkan pujian ini dari awal. Tak sedetik pun Tuhan, tak sedetik pun Engkau meninggalkanku. Kau tinggalkanku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah selalu melimpah dalam hidup kami. Melimpah bagiku, takkan berakhir, takkan kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan. Mari kita sama-sama berdiri. Engkau ya Tuhanku, jiwaku
saat ini sungguh-sungguh rindu menikmati hadirat Tuhan. Angkat tanganmu. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Jiwa kami haus. Jiwaku haus kepada aku merindu, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Mari hambanya yang mau menyampaikan firman Tuhan. Haus kepadamu sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidupku. Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu, ku puas dengan kebaikan-Mu Tuhan. Dengan kebaikan-Mu, kami puas dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Syukur kami, ini sembah kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup setiap kami. Engkau Tuhan Bapa kami yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Bapa yang memeliharakan setiap kami, yang memenuhi hari-hari kami dengan cinta-Mu. Tuhan, saat ini penuhi hati kami dengan cinta-Mu. Peluk setiap kami yang ada di sini dengan cinta-Mu. Kami rindu Tuhan untuk merenungkan akan sabda-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, jamah setiap kami, urapi setiap kami, buat telinga kami mendengar, dan buat setiap hati kami menjadi teguh, menjadi kokoh, menjadi bulat iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin.
Terima kasih Bu Eliana, singers. Iya, Pak Freddy, terima kasih. Shalom, kekasih Tuhan. Ya, sebagai kaum wanita, Tuhan telah menetapkan kita, menjadikan kita tanpa suatu tujuan ya. Tuhan punya tujuan yang khusus untuk masing-masing setiap kita. Tuhan jadikan, ini contoh ya, Ibu Yosinta. Tidak ada Yosinta lain di bumi ini, cuma satu tok. Dan Tuhan itu ciptakan Bu Yosinta ini khusus, spesial. Setiap kita ini khusus dan spesial. Mungkin kita kadang menganggap diri kita, aku nih siapa ya? Aku cuma ibu rumah tangga. Ya saya juga ibu rumah tangga ya, kekasih Tuhan. Sehari-hari di rumah melayani keluarga begitu ya. Tapi tidak satu pun di antara kita ini yang tidak spesial di mata Tuhan. Dia sudah bentuk setiap kita di kandungan ibu kita masing-masing. Bahkan sebelum kita ini ada di kandungan, Tuhan itu sudah kenal setiap kita. Dan dia punya tujuan dalam sepanjang umur hidup kita selama kita ada di bumi ini. Amin. Ya, baik, pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan tentang seorang wanita yang spesial ya, wanita yang masa lalunya gelap ya, masa lalunya kelam, masa lalunya dipandang hina oleh orang-orang di sekitarnya, tapi Tuhan telah mengangkat derajat wanita ini menjadi wanita ilahi. Mari kita buka, tolong Bapak, di dalam Yosua pasal, kita baca dulu ya, ini karena ceritanya panjang, sepanjang Yosua pasal 2, jadi enggak dibaca semua, mungkin nanti di rumah bisa direnungkan lagi, dibaca-baca lagi. Kita baca dari ayat 1 sampai 11. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang wanita yang bernama Rahab. Ya, saya baca yang ganjil, ibu-ibu yang genap ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan kemudian, masih 2 ya ibu-ibu. Tiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu.
Ya, sebelah sama-sama. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Amin. Terima kasih. Seorang wanita bernama Rahab ini tinggal di kota Yeriko ya ibu-ibu. Dan saya buka-buka di Google gitu ya, Yeriko tuh seperti apa gitu, saya pengen tahu ya. Nah ternyata tuh dikatakan menurut para ahli, Yeriko itu kota yang mempunyai tembok yang sangat tinggi. Jadi temboknya tingginya tuh 14 meter, lebarnya itu sampai 6 meter. Saya bayangan rumah saya yang di Puri dulu lebarnya 6,5, itu lebarnya 6 meter. Jadi kereta kuda bisa lewat berpapasan ya, 2 kereta itu bisa berpapasan. Jadi bisa kebayang ya, tebal sekali tembok itu. Mungkin lebarnya ini ke sini berapa ya? 5, nah lebarnya lebih lebar dari ini ya. Dan tingginya itu 14 meter. Dan dikatakan temboknya itu 2 lapis. Jadi ada tembok luar, terus ada lagi tembok bagian dalam. Dan wanita bernama Rahab ini dia tinggalnya itu di tembok. Kan bisa bayangin ya, temboknya lebar gini, jadi rumahnya di dalam tembok Yeriko itu. Dan dia punya jendela bisa dibuka gitu ya, bisa melihat keluar. Dan dikatakan di Alkitab ini, siapa tadi, Rahab. Kita tahu pekerjaannya ya, dikatakan di Alkitab pekerjaannya menjual diri begitu ya ibu-ibu ya. Dan mungkin menurut banyak orang ini wanita yang tidak berharga ya, dipandang hina oleh banyak orang. Tapi apa yang terjadi kota Yeriko ini adalah di peta itu ya, dia itu sebagai pintu masuk. Kalau mau masuk ke negeri Kanaan harus melewati kota Yeriko ini. Jadi makanya Yosua menyuruh 2 pengintai untuk menyelidiki ya, ini negerinya seperti apa, pasukannya seperti apa, tentaranya berapa banyak, senjatanya apa aja gitu ya, untuk mereka bersiap-siap menyerbu kota Yeriko. Dan sebagai kota persinggahan pasti banyak itu orang-orang dari luar berlalu lalang, baik dari Yeriko maupun dari kota-kota sekitarnya ya, lewat situ. Dan mungkin ini mereka sering nginep ya di tempatnya Rahab. Dan Rahab itu dengar dari orang-orang, mungkin para bangsawan ya, para panglima atau tentara yang mungkin mereka nginep di situ, makan, minum, tidur di situ seperti penginapan gitu ya. Terus si Rahab ini dengar ada sebuah bangsa yang keluar dari Mesir. Itu Allahnya dahsyat. Laut, dikatakan dari laut Teberau itu bisa dibelahnya, dan mereka itu bisa nyeberang, dan Firaun dengan pasukannya itu mati ya, tenggelam di laut itu. Terus kalian tahu enggak, ini bahasa saya ya, di seberang, sebelum mereka sampai ke Yordan, di seberangnya itu ada 2 raja besar, namanya Raja Amori tadi ya, Raja Sihon dan Raja siapa satunya dari Og ya, Og dan Sihon. Dan ini mereka bisa ngalahin kedua raja itu. Waduh, mari gini nih kota kita, kota Yeriko. Dan tadi dikatakan di Alkitab ya, mereka menjadi penduduk Yeriko gemetar, nanti jangan-jangan kita juga dihabisin sama tentara Israel. Mungkin kadang kita mikir ya, kok kejam ya, kenapa kok Tuhan nyuruh Israel membantai semua, nanti kalau sudah dibantai dibakar habis, kenapa gitu? Ternyata semuanya itu ada hitung-hitungannya ya Bapak Ibu, saudara, ibu-ibu ya, semua ada hitung-hitungannya. Makanya waktu Tuhan menemui Abraham, bapak leluhurnya Israel, nanti anak cucumu bakalan masuk ke negeri ini, yaitu yang didiami oleh orang Amori itu. Nanti sampai genap kedurjanaan bangsa itu. Berarti setiap dosa yang dilakukan oleh sebuah kota, oleh sebuah negara, oleh sebuah penduduk, semuanya itu ada dicatat dalam catatan ya. Dan Tuhan itu, hati Tuhan, saya percaya hati Tuhan itu nggak mau ya membinasakan manusia,
Tapi dalam keadilannya Tuhan tidak bisa, karena si iblis pasti nuntut Tuhan. Ini dosanya sudah sampai ke langit kayak Sodom dan Gomora itu kan. Jadi harus dibinasakan. Nah demikian juga dengan Yeriko, kota-kota tadi ya yang didiami Raja Og dan Sion tadi harus dibinasain. Karena dosanya sudah sampai batas tertentu, sampai hitungan tertentu. Jadi percayalah Tuhan itu tetap kasih, tapi dalam keadilannya Tuhan terpaksa ya harus menghukum, jadi membasmi negeri-negeri itu melalui umatnya Israel yang dipimpin oleh Musa dan Yosua. Nah kembali ke Rahab. Nah tadi Rahab tuh dengar ya itu Allahnya dahsyat yo. Terus sampai akhirnya tadi dikatakan sudah kita baca sama-sama tadi ya di ayat yang terakhir. Tuhan Allahmu adalah, sebentar. Tadi dikatakan Tuhan Allahmu adalah Allah di atas, di langit. Ya, nah ini Rahab sampai mengakui ya. Akhirnya setelah Rahab mendengar itu ya tentang kebenaran, akhirnya dia memahami di dalam hatinya, terus menangkap di dalam rohnya, oh Allahnya Israel itu Allah yang hidup ya. Dan saya percaya Rahab ini bukan umat Tuhan waktu itu. Yeriko terkenal dengan penyembahan kepada dewa-dewi ya, terutama Dewi Bulan ya. Dan ketika Rahab mendengar itu, oh ternyata ada Allah lain yang lebih besar ya daripada yang aku sembah selama ini. Dan dia nangkep dalam hatinya, dia lihat benar laut Teberau bisa dibelah. Raja-raja yang gede, yang dahsyat itu bisa dibantai, dikalahkan. Terus mereka bisa nyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan bisa terbelah. Saya juga bayangin merindingnya sungai Yordan yang gede, yang banjir waktu itu. Ketika imam bawa tabut, itu airnya bisa mandek seperti bendungan ya, jauh di kota lain. Sampai akhirnya tanahnya jadi kering, sehingga Israel bisa menyeberang. Dan si Rahab ini mendengar itu. Dan dia merenungkan, oh ternyata Allahnya Israel itu dahsyat ya. Allahnya Israel itu Allah yang hidup. Sampai dia mengakui tadi ya, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Nah ini pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari Rahab ya ibu-ibu, yaitu bahwa Rahab mendengar kepada kebenaran dan percaya. Ini satu yang bisa kita tangkap. Dengar akan kebenaran dan percaya. Mungkin dalam hidup kita sehari-hari kita dengar, kamu tuh enggak bakalan bisa, gak mungkin, sudahlah kamu akan gitu-gitu aja. Tapi apa kata firman Tuhan? Daud berkata ya, dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak-anak cucunya minta-minta roti. Dan itu kebenaran. Mungkin terus kita ngalami sakit ya iblis, terus gak bakalan mari, gak iso sembuh kamu, gak mungkin, dokter gak bisa nyembuhin kamu. Tapi apa kata firman Tuhan? Tuhan adalah penyembuh ya, Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Jadi mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau berpegang kepada apa kata Tuhan, atau apa kata dunia, atau kata orang, atau kata si musuh? Nah, kita bisa belajar dari Rahab ini, meskipun saat itu dia belum kenal, belum menyembah, beribadah kepada Allah Israel, tetapi ketika Rahab mendengar kebenaran, dia mendengar dan percaya. Amin. Mari kita percaya setiap kebenaran dari apa yang Tuhan katakan di firman-Nya. Lalu yang kedua ya, ibu-ibu yang terkasih, ya. Tadi di ayat, tolong Pak, ayat yang 2 sampai 7. Ayat 2 aja deh. Tadi kita sudah baca ya. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. 3 Pak.
Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Bisa kita bayangin ya, Rahab didatangi oleh tentaranya raja. Rahab bawa keluar itu tadi 2 orang yang datang ke rumahmu malam ini karena mereka itu pengintai. Tapi sebelum pengawal pasukan tentaranya raja ini datang, apa yang Rahab buat tadi ibu-ibu? Rahab menyembunyikan 2 pengintai tadi, terus ditaruh di mana? Di soto ya, di soto, terus ditutupi sama rami ya, ditutupi. Nah, dan di sini Rahab ini apa yang dia buat? Dia bilang, ya mereka tadi datang ke sini, tapi aku nggak tahu mereka tuh dari mana asalnya gitu ya. Terus coba kalian kejar aja, mungkin sudah sampai ke sana gitu ya tadi ya kita baca ya. Dan di sini perlu yang namanya apa, ibu-ibu? Keberanian ya. Jadi Rahab bertindak dengan iman karena iman percayanya. Oh, aku tahu pasti Tuhan Allahnya Israel akan juga melenyapkan negeri ini sama seperti Mesir dan negeri Raja Og dan Sihon. Aku percaya Allahnya Israel itu Allah di langit dan Allah Tuhan Allah di bumi, di bawah gitu ya. Jadi dia mengambil keputusan, aku percaya. Jadi dia berani mempertaruhkan nyawanya. Coba misalnya kita didatangi sama polisi, kamu tadi nyembunyian buronan di sini ya, gitu ya. Oh tidak, gitu ya. Tapi kalau kira-kira ketahuan kebohongannya, apa yang terjadi? Pastikan kita nih ditangkap ya, diborgol, dibawa ke penjara, kita yang di penjara. Dan ini yang dihadapi Rahab ini raja. Kalau raja bilang penggal ya penggal, berarti Rahab sudah siap mati. Dia siap mati. Dia berani mati karena iman percayanya. Ini yang bisa kita pelajari dari Rahab. Nah, ini saya bacakan dikatakan ya di Yakobus 2 ayat 25 sampai 26. Rasul Yakobus mengatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan Rahab ini karena imannya dia berani berbuat, dia berani bertindak, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nah ini hal kedua yang bisa kita pelajari ya ibu-ibu. Iman dalam perbuatan ya. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang tidak masuk akal, tapi ini yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan ya. Apa yang kita percayai kita nyatakan dalam perbuatan kita. Jadi seperti itu dalam Matius 10 ayat 39 Tuhan aja bilang ya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan Yesus berfirman seperti itu. Dan mungkin kita ini tidak sengeri itu ya. Saya sendiri kalau posisi Rahab juga takut mati ya, dipenggal raja bagaimana. Tapi ini nyawa ini bicara tentang apa? Di dalam nyawa itu ada yang namanya jiwa ya ibu-ibu. Nah di jiwa ini ada yang namanya keinginan, perasaan, kehendak gitu ya. Dalam hidup kita sehari-hari aja lah. Kita maunya begini, tapi Tuhan itu maunya gini. Nah kita mau milih yang mana? Tuhan nanti ya aku tak lakukan yang mauku dulu, nanti aku baru lakukan yang maunya Tuhan. Nah ini tuh sudah mengasihi nyawanya lebih dari Tuhan, dia akan kehilangan ya. Nah contohnya lagi misalnya tentang hobi aja ya, hobi hal kecil. Kita suka bunga gitu ya, misalnya ibu suka bunga,
sampai pelihara bunga rawat, menghabiskan banyak waktu berjam-jam gitu, lupa jamnya untuk doa dan baca firman. Nah, itu sudah mengasihi nyawanya lebih dari Tuhan ya. Ya mungkin tidak sengeri sampai harus martir gitu ya, tapi semuanya sudah ada penetapannya. Kita yang ditetapkan untuk martir, Tuhan akan mampukan untuk itu. Yang tidak ditetapkan juga Tuhan tidak akan tuntut lebih dari kemampuan kita. Amin. Ya, jadi dua tadi bertindak karena iman. Melakukan iman dengan perbuatan. Lalu yang ketiga, kita baca sama-sama di Yosua 2 ayat 12 sampai 14. Ya. Maka sekarang jadi si Rahab ini setelah nyuruh tentaranya raja itu semua pergi ya ibu-ibu, sudah pergi mereka, pintu gerbangnya kota ditutup jegrek, Rahab ngerti oh sudah pergi, dia naik ke lotengnya ya, terus dia menemui dua pengintai itu, terus dia berkata, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita renungkan yaitu Rahab ini mengasihi keluarganya. Rahab peduli akan keselamatan keluarganya. Dan ini juga melakukan apa yang Tuhan firmankan ya. Jadi Rahab itu tidak mikirin yang penting aku selamat, mbok papaku, mbok mamaku, adik-adikku, om tante kerabatku, aku gak tahu yang penting aku selamat. Tidak dengan Rahab ya ibu-ibu. Tapi Rahab ini minta kedua pengintai tadi untuk bersumpah, kamu kudu nyelamatin ayah ibuku ya, selamatin kaum keluargaku, kasih aku tanda. Nah lalu si pengintai tadi memberikan apa? Tali kermisi, nanti dibaca di rumah saja ya. Tali kermisi berwarna tali merah gitu ya, sebagai tandanya. Dan di sini kita juga akan lihat dalam Yudas 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Dan seterusnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rahab ya. Merampas sanak keluarganya dari api. Karena apa? Nanti setelah Yeriko dikalahkan, Yeriko akan dibakar habis. Dan Rahab ini sangat mengasihi keluarganya, peduli dengan keluarganya. Baiklah setiap kita ini ya, mungkin sebagai mama, sebagai ibu, memang berat ya, tugas kita berat. Kita menopang suami, menopang anak-anak kita, bagaimana cara mengajari mereka, mendidik mereka supaya mereka mengasihi Tuhan, tetap setia. Mungkin nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, anak-anak kita tetap beribadah kepada Tuhan, seperti itu tugas yang berat dan itu tugas yang mulia. Setiap kita kaum wanita dipanggil Tuhan untuk itu. Dan juga selain untuk rumah kita punya kerabat, mungkin papa mama kita, adik-adik, ipar, keponakan, banyak ya saudara kita, kaum kita. Dan Tuhan itu rindu ya, supaya kita ini menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kalau mereka ragu-ragu, selamatkan mereka, rampas dari api. Karena bagi Tuhan itu selalu ada waktu, tapi bagi kita, bagi keluarga kita, waktunya terbatas. Dan waktu itu hanya ada ketika kita masih hidup di bumi ini. Ketika kita sudah selesai, tidak ada lagi jalan keluar. Dan itu penyesalan yang tidak akan berakhir ya. Bagaimana mungkin kita bisa melihat
suami kita binasa. Bagaimana mungkin hati kita bisa sampai hati melihat anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasihi binasa dalam kekekalan. Dan ini Tuhan rindukan, rampas mereka dari api. Caranya ya apa? Gak bisa ngomong, gak apa-apa, doakan, tunjukkan kasih kita, kasihi terus, doakan terus. Dan nanti kalau waktunya Tuhan sampai, Tuhan akan mengetuk hati mereka sendiri. Amin ibu-ibu. Ya, jadi ini yang ketiga, peduli akan keselamatan orang lain. Yang keempat, kita lihat di ayat yang 21, Pak. Rahab, perempuan itu pun berkata, jadi Rahab ini ngomong sama dua pengintai tadi, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Rahab mengatakan, seperti yang kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Jadi Rahab ini seorang wanita yang bisa dipercaya. Dia punya yang namanya integritas, ya, bisa dipercaya. Dan ini bisa dipercaya itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Baiklah, setiap kita, saya dan ibu-ibu semua, kita menjadi wanita yang bisa dipercaya, baik oleh Tuhan maupun oleh manusia, ya. Kita punya yang namanya integritas. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi nek iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Biarlah saya dan ibu-ibu semua ya, kita punya integritas, bisa dipercaya. Jangan sampai orang bilang, wih, orang Kristen esok dele, sore tempe, gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita jadi wanita yang punya integritas. Jadi kedua pengintai tadi itu percaya. Oh ya, baik Rahab, kami bersumpah, sampai disumpah ya. Kami janji akan nyelamatin kamu dan seisi rumahmu. Tapi nanti tandanya kamu pasang tali kermisi di jendela ya. Habis nurunin kami, talinya kamu pasang di jendelamu. Nanti ketika pasukan kami datang, kami akan menyelamatkan kamu dan keluargamu. Ini kata-kata saya saja ya, yang gampang ya ibu-ibu. Tapi nanti kalau ada yang keluar dari rumahmu, itu bukan kesalahan kami, nyawanya bukan tanggungan kami. Nah seperti itu ya. Jadi Rahab ini bisa dipercaya, dia tidak akan membocorkan ini kepada raja tentang kedua pengintai itu. Amin, amin. Lalu yang terakhir, untuk segala sesuatu itu ada hitung-hitungannya. Segala sesuatu itu Tuhan menghargai. Setiap apapun yang kita buat yang menyukakan hati Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lupa, semuanya dalam catatannya Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Rahab ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya karena Rahab mendengarkan kebenaran dan percaya, Rahab berani bertindak karena imannya walaupun meresikokan nyawanya. Rahab peduli akan keluarganya, peduli akan kaumnya, tidak mementingkan diri sendiri. Lalu Rahab ini punya integritas ya, menjadi seorang wanita yang bisa dipercaya dan Tuhan itu menghargai. Pada akhirnya Tuhan itu mengangkat derajatnya Rahab ya, mengangkatnya menjadi wanita yang mulia dan terhormat, yang tadinya dianggap yang kotor ya, karena pekerjaannya sebagai orang sundal kata Alkitab ya, sebagai pelacur. Tapi karena iman, karena ketaatannya tadi, Tuhan mengangkat derajatnya Rahab. Kita tahu pada akhirnya apa? Mari kita lihat dalam Matius 1 ayat 1,
Lalu ayat 4 dan 5. Apa yang terjadi dengan Rahab ini? Matius, ya. Kita baca sama-sama ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 4 dan 5. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai dan seterusnya. Dari seorang sundal ya, seorang wanita pelacur, Tuhan angkat menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Ajaib ya ibu-ibu. Ketika saya baca ini, waduh Tuhan, Engkau itu ternyata tidak memandang orang ya Tuhan. Mungkin masa lalunya begitu kelam, dosanya mungkin banyak sekali, tapi ketika seorang itu berbalik, ketika seorang itu bertobat, ketika seorang mau menjadi percaya kepadamu, Tuhan itu tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran dan dosa-dosanya, bahkan mengangkat derajatnya. Jadi Rahab ini tadi, dia jadi istrinya Salmon. Salmon ini siapa ibu-ibu? Salmon ini dari Bani Yehuda. Jadi menurut silsilahnya ada yang 2 pengintai yang disuruh Musa, kan ada 10, cuma 2 yang taat, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan Kaleb ini dari suku Yehuda. Dan ibu-ibu dan saya baru tahu ternyata si Salmon tadi ya, Salmon ini dari salah satu keturunannya dari pemimpin suku Yehuda. Jadi orang pilihan ya, orang terpandang. Dia menjadi suaminya Rahab. Dan ini mungkin ceritanya panjang, nanti kalau di rumah dibaca supaya lebih paham ya ibu-ibu. Ya, saya bacakan pada akhirnya di ayat di pasal ke-6 dari Yosua ayat 23, saya bacakan ya. Akhirnya setelah bertempur ya, setelah imam jalan imam ya, tentara jalan dulu, imamnya niup sangkakala toet-toet gitu ya, terus tabutnya jalan, terus belakangnya pasukan penutup cuma muter sehari sekali, besoknya gitu lagi cuma toet-toet tok. Dan Yosua bilang, jangan sepatah kata pun keluar dari mulutmu. Tuh ngelilingi tembok Yeriko, ngek, toet-toet, 2 hari toet-toet, 3 hari. Mungkin orang di tembok Yeriko tuh pada ngecek ya, ngapa ini orang gila, mainan terompet muter-muter. Kamu takut ya, kamu ndak bakalan bisa ngalahkan negeri kami. Mungkin diejek seperti itu, mungkin dipanas-panasi seperti itu, mungkin dilempari telur busuk lah, dilempari kotoran kek. Tapi Yosua sudah pesan sama pasukannya tadi dan imam dan semua orang Israel, jangan sepatah kata pun keluar dari mulutmu. Dilempari kotoran, dilempari telur busuk, pengennya bales, tidak boleh ngomong, lu diem. Jadi apapun yang dibuat musuh di atas, diem, muter, nurut sama Tuhan, muter, tiup, toet. Dan terjadilah ada hari ke-7, muter 7 kali, dan ketika sangkakalanya berbunyi panjang ya, gitu. Dan beberapa, saya pernah dengar kesaksian ya, seorang hamba Tuhan, piye itu corone tembok Yeriko gedine 6 meter kok bisa ambruk, itu piye cuma dengan sorak-sorak gitu ya. Ternyata ada hamba Tuhan, saya pernah dengar kesaksiannya, Tuhan itu nyuruh malaikat, batunya yang di tembok itu dicabuti yang di bawah. Jadi temboknya tuh ambruknya tidak dari atas tapi dari bawah tuh ditariki sama pasukan malaikat, batu-batunya yang gede-gede itu. Dan tembok Yeriko itu jadi ambruk ke dalam gitu ya, ambruk. Nah itu yang terjadi. Jadi setelah Yosua dan bangsa Israel mengalahkan Yeriko, lalu ayat ini ya saya bacakan, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia.
Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Nah, bagi orang Israel, bangsa asing itu kafir ya, dianggap kafir, tidak boleh masuk dalam umat Tuhan. Jadi tinggalnya di luar perkemahan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di ayat berikutnya? Ayat 24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. 25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, ini dikatakan maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel. Padahal tadinya di luar perkemahan nggak boleh. Nah, ini apa tadi? Kemungkinan salah satu pengintainya itu bernama Salmon. Dan Salmon ini seorang, kalau dulunya Rahab ini kan bekerja ya, menjual diri gitu, dia makan dari itu. Kalau di luar perkemahan, di padang gurun, terus caranya makan gimana ibu-ibu? Tidak bisa kerja. Mana ada orang yang datang gitu ya. Dan ini, ternyata Salmon ini memeliharakan hidup keluarganya Rahab. Karena Salmon ini salah seorang pemuka dari Bani Yehuda. Dia kirim makanan ya, bantuan. Akhirnya karena melihat karakternya Rahab ini ya, Salmon akhirnya mengambil Rahab menjadi istrinya. Nah, setelah itu mereka semua percaya dan kaumnya akhirnya mereka dari luar perkemahan masuk ke dalam perkemahan orang Israel karena Rahab tadi ya. Dan akhirnya sampai itu si Rahab, dari Salmon dan Rahab lahirlah siapa tadi? Boas. Nah, kita tahu toh Boas itu siapa? Konglomerat ya, kalau di Alkitab punya ladang jelai yang orang kaya raya gitu, yang dinikahi oleh siapa ibu-ibu? Ruth ya, Ruth dinikahi oleh Ruth ya, seorang konglomerat ya. Nah, ini bukti ya, buktinya. Jadi Tuhan itu peliharakan. Dulu aku muda, sekarang tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak-anak cucunya minta-minta roti. Bahkan dari wanita ya, ibu ya, atau nenek moyang yang kelam masa lalunya bisa ditulis di Alkitab jadi mbahnya ya, mbahnya Tuhan Yesus Kristus, dalam silsilahnya Yesus Kristus, dalam karya keselamatan. Amin. Biarlah ini bisa jadi pegangan setiap kita ya ibu-ibu. Mari kita pertama tadi apa? Selalu dengar kebenaran. Dengarkan apa yang dari Tuhan, pilih yang dari Tuhan saja dan percaya. Lalu apa? Apa yang kita percaya lakukan dalam perbuatan. Lalu yang ketiga, mari kita kasihi ya keluarga kita, kaum kita, orang-orang di sekitar kita. Doakan mereka, jangan sampai mereka binasa, rampas mereka dari api. Lalu yang keempat, milikilah integritas ya, yang jadi wanita yang bisa dipercaya dan ada upah besar yang Tuhan berikan. Seperti Rahab ya, dari yang hina menjadi wanita terhormat dan mulia. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Mataku Tertuju Padamu dan kita akan berdoa. Silakan Ibu Eliana, para singers. Haleluya. Kuriana kasih kataku naya sandira makaya. Kuria pakana kaya sekete kenarana maya. Uralama sana. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang bisa kami dengar siang hari ini. Tuhan, tolong mampukan kami setiap wanita-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk selalu menangkap yang benar yang daripada-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu memenuhi setiap sel di hidup kami Tuhan. Dan mampukan kami
Tuhan, untuk percaya akan apa yang Engkau katakan, tidak mempercayai apa kata yang lain, tapi hanya berpegang dan percaya dari apa yang Kau firmankan dan katakan. Mampukan kami ya Tuhan untuk merelakan semuanya, memberikan hidup kami untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus, untuk bersyafaat, untuk berdoa, untuk memberitakan kabar baik kepada setiap yang kami kasihi ya Tuhan. Tolong mampukan kami untuk menjadi wanita yang bisa Engkau percayai ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengelola, mampukan kami untuk dapat memegang apa yang telah Engkau percayakan kepada kami ya Tuhan, sehingga hidup kami ini berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, terima kasih. Segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk ke jalan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa, untuk mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku Mari saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. tertuju padamu, Biarlah kita pujikan lagu ini di hadapan Tuhan. segenap Biarlah segenap hati kita, segenap hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. padamu, masuk kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur, inilah kerinduan kami para wanita di tempat ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan.
Tuhan, Kau berkati kembali hamba-Mu Ibu Kristiani. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pakai hidup kami para wanita, pakai hidup kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi wanita-wanita yang spesial di hadapan-Mu dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu di tempat ini ya. Pengumuman untuk bulan Agustus kita akan ibadah lagi di awal bulan ya. Nanti seperti biasa saya akan share di grup ya. Terus untuk yang berulang tahun kami persilakan untuk maju ke depan ya. Kemarin karena kita rekreasi, jadi yang bulan Juni dan Juli bisa digabung hari ini. Mari saya persilahkan ibu-ibu yang berulang tahun. Silahkan yang merasa berulang tahun. Ada lagi? Nanti ibu-ibu yang belum mendaftarkan, maksudnya datanya bisa mendaftar di Ibu Halimah ya. Yang mungkin belum ada datanya bisa mendaftarkan di Ibu Halimah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada saudari-saudara kita yang berulang tahun supaya kita sama-sama mendoakan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau di depan kami ada saudari-saudari kami yang berulang tahun, Tuhan biarlah dengan bertambahnya usia, Tuhan akan menambah-nambahkan hikmat, Tuhan menambah-nambahkan kekuatan, kesehatan kepada ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas mereka, supaya mereka boleh memimpin anak-anak mereka, boleh menjadi istri yang bijak bagi suami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang spesial, yang berharga di mata Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai
ibu-ibu ini Tuhan semakin hari mempermuliakan nama-Mu. Biarlah melalui hidup mereka, anak-anak mereka boleh diselamatkan, anak suami mereka yang belum percaya juga boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, jadikan wanita-wanita seperti di Amsal 31. Kami percaya Tuhan, biarlah hari-hari mereka boleh mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah kesukaran. Biarlah mereka boleh berdiri di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Mereka boleh berpengaruh, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan wanita-wanita ini, saudari-saudari kami ini yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah-tambah pula hikmat dan pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Sabar. Oh iya, iya. Yang terakhir terus aku berdoa. Kiranya Engkau memberkati. Mari Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Amin, amin. dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan menjawab, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin Tuhan ibadah kami pada siang hari ini, dari awal hingga selesai. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak dengan sia-sia. Kami pulang membawa berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan yang baru kepada setiap kami. Jadikan kami wanita-wanita spesial di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipercaya.
dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang mampu meninggikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari ibu-ibu.